Hello again and welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. Kalau misalnya kalian suka dengan seputaran cryptocurrency, feel free to subscribe di channel dan boleh banget share channel ini ke teman-teman kalian yang juga suka dengan cryptocurrency supaya nggak ketinggalan informasi technical analysis dari token-token kesayangan kalian. Pada video kali ini saya ingin bahas tentang Matic teman-teman atau Polygon seperti yang teman-teman minta ya, banyak banget nih yang minta untuk update-nya gitu kan. Dan memang ya harusnya sih diupdate terus teman-teman. By the way, ini saya pengen sharing sedikit, saya pengen review sedikit, pengen tunjukin ke teman-teman. Ya pamer dikit, sombong dikit gitu ya. Jadi ini adalah video saya post itu di tanggal 11 Juni ya. Saya udah kasih tahu teman-teman untuk tonton dulu video ini sebelum kalian memutuskan serok Matic important key level dan berpotensi terjadi teman-teman. So lihat aja sekilas teman-teman, targetnya kurang lebih. Polygon berpotensi turun sampai sejauh-jauhnya itu di 1,3 dolar teman-teman. Malah sebenarnya saya expect dia bisa sampai 0,38% daripada si Fibonacci retracement atau di kisaran 1,2 dolar teman-teman. Ya. Itu aja teman-teman. Sekilas saja. Ya buat fun-fun aja, buat seru-seruan aja teman-teman. Jadi pengen sharing aja ke teman-teman bahwa saya pengen kasih tahu ke teman-teman. Memang sih technical analysis ini semuanya it's all about probabilitas. Jadi history movement dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak pattern rising wedge pattern, terus saya sering bahas descending broadening wedge pattern, terus ada candlestick pattern mungkin kayak hammer, three river morning star, bullish engulfing. Kenapa semua itu bisa valid teman-teman? Sebenarnya technical analysis itu dasarnya itu diambil berdasarkan pergerakan historical. Artinya memang itu sering terjadi dan mempengaruhi terhadap si trader-trader atau psikologis orang-orang yang melakukan perdagangan di dalam market itu sendiri. Kalau misalnya saya bilang demikian, bukan berarti saya prediksi itu terus kayak pasti berhasil terjadi gitu teman-teman. Enggak juga. Tergantung berapa banyak persentase orang yang melihat technical analysis ini sama seperti kita. Sehingga kita bisa memperkirakan di manakah kira-kira harga atau market itu berpotensi bereaksi terhadap level-level support atau resistance yang kita perkirakan itu teman-teman. Nah sebagai contoh, Fibonacci retracement itu dipakai nggak cuma sama saya, itu pasti dipakai banyak orang, dan mungkin ya let's say di atas 50% orang udah pasti pakai Fibonacci gitu. At least mereka kan cari tahu level-level itu dari support resistance-nya melalui Fibonacci itu teman-teman. That's why Fibo yang saya gambar ini saya rasa sih udah secara orang-orang yang paham udah secara dengan kasat mata mereka akan gambar kurang lebih seperti ini untuk cari tahu sejauh mana si market Matic ini bisa turun teman-teman. Ketika kemarin kita discuss, pertama saya mau highlight lagi teman-teman bahwa kita itu berada di dalam descending channel ya teman-teman, yang saat ini masih bergerak aktif, terus meneruskan perlemahan gitu teman-teman. Nah yang baru menarik teman-teman, sorry saya belum sempat update di sini, sebenarnya nge-create semacam falling wedge pattern teman-teman, dan baru aja terjadi breakout ya terhadap level ini. Ini baru aja teman-teman di time frame 4 jaman ya. Jadi kira-kira ini kejadiannya tadi dari jam 11 sampai sekarang nih, ini masih berlangsung breakoutnya. Dan kita bisa melihat bahwa ada potensi si Matic itu akan kembali terdecline teman-teman terhadap si exponential moving average lagi. Ini lagi nge-retest lagi, pertanyaannya apakah dia mampu close di atas itu atau enggak gitu. Kalau misalnya close, next targetnya kemana? Ya kita akan lihat si Matic itu at least dia akan kembali ke exponential moving average yang 50 teman-teman, di kisaran 1,4 dolar gitu ya. Nah untuk yang kemarin sendiri, kenapa saya bilang, kenapa saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa saya pribadi ada expect untuk si Matic ini drop sampai di kisaran 0,382 atau 38,2% dari Fibonacci retracement di kisaran 1,2. Sebenarnya sih lewat teman-teman. Tadi itu dropnya sejauh-jauhnya itu sampai di kisaran level ini ya 1,16 teman-teman. Ya, artinya meleset. Tapi kalau kita lihat dari segi badannya, dari segi pergerakannya, ini loh yang paling penting teman-teman ya. Bagaimana si market itu berhasil close di atas level 1,2 dolarnya itu atau 38,2%. Dan itu kita ngelihat di sini. Ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada reaksi, teman-teman. That's why kemarin saya expect bisa sampai ke situ karena reaksinya itu datang dari sini, ya. Teman-teman bisa cek, oke. Ini ada decline yang terjadi ketika dia break ke bawah, naiknya kenapa cuma sampai situ, teman-teman. Nah, itu jawab pertanyaannya, kalian bisa jawab gitu ya. Ini juga sama, ya, ketika dia naik kencang, set stopnya di sini sebelum akhirnya dia break dan tembus ke atas kencang gitu.
Nah, itu adalah salah satu reason kenapa kemarin saya ngambil 38,2% ini sebagai level support penting untuk si Matic ini, teman-teman, gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan di kondisi seperti sekarang kita ngelihat hal pertama yang perlu kita perhatikan untuk Matic ini adalah apakah dia possible nge-close di atas exponential moving average yang 21 dulu, dan itu dari time frame 4 jamnya gitu. Selain daripada itu, ini dia baru breakout falling wedge pattern. Apakah dia potentially untuk ini kalau misalnya kita gambar gini ya, karena dia break seharusnya dia harusnya kayak gini, teman-teman. Setelah dia break ya, kita ukur dari panjang ini ya menjadi ke sini, which means level berikutnya itu kalau misalnya dia successful close di atas itu, dia akan bisa ngetes ke level 61,8%. Cuman persyaratannya agak sulit nih, teman-teman. Karena di sini challenge-nya dia harus close di atas exponential moving average 21, 34 dan juga 55, teman-teman. Itu ya, saya highlight tuh, teman-teman. Nah, oke. Nah, itulah untuk challenge-nya si Matic itu sendiri. So far sebenarnya agak was-was, teman-teman. Karena di sini kita ngelihat kita udah expect si Matic itu sendiri ya, selama ini harusnya dia bermain dan bertahan di atas level ini gitu. Ya, nggak harus banget sih, teman-teman. Tapi kemarin itu kan kita ngelihat ada demand di sini ketika marketnya nge-reach level itu, dan ada rebound yang cukup kencang terjadi setelah itu, teman-teman. Dan barulah dia mengalami penurunan gitu. Kemarin kan kita bahas dari time frame 1 jam ya, bahwa ini ngebentuk rising wedge pattern gitu kan. Dan kalau misalkan dia breakout, maka targetnya itu diukur dari sini, di sini diperkirakan nyampainya itu di kisaran 1,3 kalau nggak salah. Dan saya pribadi expect itu bisa sampai ke Fibonacci yang ini ya, 38,2%. Ya, kurang lebih itu untuk si Matic. So, Matic kita bisa lihat ada potensi rebound gitu, teman-teman. Karena di sini juga ngebentuk candlestick ini ya, hammer pattern ya. Ini sama kurang lebih, teman-teman, tadi sama dengan si saya bahas video sebelum ini apa ya? Cardano kalau nggak salah ya, benar ada kata Cardano. So, kurang lebih kita bisa ngelihat mungkin akan ada rebound gitu. Karena sebelumnya juga gini, teman-teman ya. Ini merupakan key level yang juga cukup penting dan pernah dites 2 kali, dan dua-duanya ini menyebabkan either itu pasca dia breakout dia long shot, atau dia ketahan terus dia dropnya dalam gitu, teman-teman. Dalamnya itu sampai ke $0,7 loh untuk si Matic itu sendiri. Luar biasa kan? So, kita tarik ke time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily saya masih stick with the Elliott Wave teori ya, teman-teman ya, which is kita masih expect ini dia bermain di dalam ABC correction ya, dan kita masih expect ini menjadi level bottomnya untuk si Matic itu sendiri, teman-teman, right? Dan untuk Matic kalau misalkan dari time frame daily, saya hilangkan dulu kedua gambar ini, teman-teman, karena cukup mengganggu. Jadi kita ngeliat di sini dia sangat respect banget ya terhadap si level 38,2%-nya. Walaupun dia ngetel panjang banget, dia mampu langsung bounce back di hari ini juga, teman-teman. Dia nggak rela, teman-teman, untuk close di bawah ini ya. Kalian lihat ya, ini exponential moving average yang 55 nih, yang warna kuning ini nih, teman-teman. Oke, tuh lihat ya, dia nggak rela, teman-teman, untuk langsung ngelepas gitu aja dan close di bawah exponential moving average yang 55 ini. So, 5 jam mendatang kita akan lihat closing daripada si Matic. Hopefully dia berhasil close di atas level ini, dan artinya dia maintaining ground ya, which is good, karena sebelumnya saya udah bahas ya, dia ketahan di exponential moving average 55, baru dia habis itu take off terbang ya kan. Sebelumnya juga ya pasca dia breakout dia nggak pernah sampai ke exponential moving average 55. Artinya ini ya bisa dibilang pada pergerakan hari ini ya, kurang lebih itu lebih ke arah do or die, teman-teman. Right? So, itu aja untuk pembahasan saya tentang Matic. Hopefully ini bisa ngebantu teman-teman, bisa jadi referensi untuk teman-teman analisa sendiri, dan bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan seputaran kripto pada hari ini. Untuk teman-teman yang request untuk dibahas, ditunggu ya, teman-teman. Nanti akan saya siapkan chartnya, dan saya akan bahas secara lengkap melalui channel ini. So, jangan kemana-mana, subscribe channel ini, dan kalau kalian suka, share dan like video ini. Okay, I'll see you guys again in the next video. Bye bye, have a great weekend, cheers.